tak begini. Anang Hermansyah balik lagi ke politik. Saksikan penjelasannya di Point of View. Lagi rame banget, ada relawannya. Kita coba tanya-tanya sama relawannya ya. Selamat siang, boleh saya duduk? Boleh. Ganggu nggak nih? Enggak ya? Oke. Namanya siapa mas? Hafiz, Mas. Mas Hafiz dengan Tulus. Pak Tulus. Bapak-bapak dan Mbak mau nanya deh. Ini kan di sini datang ke acaranya Mas Anang. Kenal Mas Anang. Tadi ngakunya banget gitu kan. Tapi tahu nggak Mas Anang itu mau memperjuangkan apa nih buat nanti di 2024? Tahu? Tahu. Apa yang mau diperjuangkan? Saya tahu sih memperjuangkannya UMKM satu, industri kreatif, terus ketiga para seniman dan ekonomi kreatif lah. Oh gitu. Oke. Pak Tulus, yakin dengan Mas Anang? Yakin 100%. Yakin ya? Oh, hey Mas. Ini orangnya datang. Sana. Siap. Mas, Ini dia. Mas, aku tadi duluin ngobrol sama teman-teman. Ya. Ngeces apa ya? Ngetes lah. Ini seberapa kenal sama Mas Anang. Kalau Dia kenal lah. semua udah pada kenal. Cuma tadi aku nanyain soal program-programnya. Tadi udah dijawab sama Mas Hafiz ya. UMKM, mau jadi Mas? industri kreatif, Oh, terus? juga pemberdayaan masyarakat. Oh, gitu. Bener Mas, itu yang diperjuangkan. Ya. Bener ya? Iya. Ini mau lagi ada orangnya. Ada yang mau disampaikan nggak? Harapan nanti 5 tahun loh. Jadi wakil ya, coba. Harapannya sering-sering turun ke wilayah. Oh, jangan lupa. Oh, Mas. Biasanya yang sudah jabat lupa. Lupa ya, keenakan duduk ya. Sering. Belusukan terus, Oh, belusukan dong, Mas. Catat Mas Anang. Nanti aku bantu catat. Mau tahu ada yang mau disampaikan nggak? Ya mungkin Ini bisa anak muda nih. jadi lebih apa ya, lebih pakai anak mudanya aja sih biar Ya. dia bisa berkontribusi lah. Oke, kontribusinya. Oke, teman-teman terima kasih ya. Udah ngobrol-ngobrol ya. Saya mau lanjut ngobrol sama Mas Anang. Oke. Oke, Guys, terima thank you. kasih. Gak ada yang aneh-aneh kan lu ngomong? Sudah langsung. Oh, mau foto ya? Tunggu sebentar ya. Mau foto? Boleh. Foto dulu Mas, sok Iya, Mas. Ganteng. Ntar ya, pinjem Mas Anang dulu ya, nanti balik lagi. Aduh, Mas, seru banget ya. Bedanya apa? Ketemu sama warga, kalau dulu sebagai artis, mintain foto kayak tadi. Kalau ini sekarang beda nih, statusnya sebagai politisi kalau sekarang. Bedanya bahwa aku tidak hanya menghibur hari ini pastinya. Bahwa aku punya tanggung jawab moral yang lebih dalam. Bagaimana menyuarakan dan mewakili keinginan politik mereka dengan baik. Karena apapun juga aku ditunjuk mereka mewakili di parlemen nanti. Bagaimana suara mereka untuk bisa sampai ke parlemen dengan segala peristiwa yang dihadapin di bawah. Bahwa aku sebetulnya kan ini kembali yang kemarin aku jadi artis yang setara dengan mereka. Hari ini aku jadi wakilnya dia dan sebetulnya kalau bahasa mudanya aku selalu bicara bahwa aku ini adalah jongosnya mereka. Jongos. Yes. Bahwa aku harus tahu diri bahwa aku hari ini memperjuangkan mereka. Kan aku punya hak konstitusional nanti. Bahwa itu yang harus aku pergunakan untuk membicarakan keinginan mereka terhadap segala problematika hidup mereka. Ini yang berbeda di situ gitu, bahwa aku harus benar-benar turun ke bawah, bukan aku ditunggu mereka, tidak boleh. Bahwa aku harus nyamperin dia. Kan aku dibayar dia ini. Ini kan jangan boleh dibalang-balik nih. Oke, tapi kan dulu waktu jalan itu juga dibayar sama mereka kalau nonton. Nyanyi kan? Kan dibayarnya nyanyi. Hari ini aku nggak nyanyi, tapi aku dikasih kekuasaan politik oleh mereka. Dia menyampaikan ke aku, Mas Anang mewakili aku, Mas Anang mewakili suarakan suaraku. Itu yang hari ini melekat di dalam diriku. Gitu. Oke, tadi menarik sekali ketika bicara soal
jadi jongosnya Ya. gitu ya. Tadi beberapa teman-teman Ya. juga menyampaikan jangan lupa loh ya untuk kembali ke konstituen Iya, kayak iya, gitu. iya. Itu gimana tuh tanggapannya? Ya, itu benar, makanya aku mulai kemarin semenjak diterima oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, memang dari dulu aku senangnya begini, turun ke bawah. Oh gitu. Semenjak aku di Jember dulu sama. Hmm. Waktu 2014-2019, Ya. itu aku turun, bener-bener turun. Cuman dulu kan jauh, Oh iya. jauh banget. Tinggalnya di Jakarta. Sono. harus dapilnya ke Gitu loh, sana. Bisa 1 hari gitu ya. Ah. Hari ini kenapa aku ada memilih Kabupaten Bogor, satu dekat gitu ya. Ada sejarah dengan keluarga juga Bogor. Ya, aku ingin yang dekat karena aku bisa mengurus, bukan mengurus, tapi aku idealnya bisa cepat, bisa menerima dan bisa bertemu dengan mereka. Mereka tidak merasa jauh untuk bertemu dengan aku. Aku pun tidak merasa jauh mendekatkan diri dengan mereka. Kenapa bahasanya mendekat? Itu tugasku mendekatkan diri. Aku tidak boleh menunggu bahwa aku harus punya waktu yang kuat untuk ada di dapil daerah pilihan karena ini yang memilih aku. Seberapa paham tapi Mas Anang terhadap permasalahan yang ada di sini? Bogor punya potensi alam luar biasa. Bogor dengan penduduk 7 juta. Gitu ya. Kalau aku kemarin melihat data UMKM-nya ada 700.118, 729. Ini potensi yang besar harusnya. Oke, kalau common sense apa yang harus aku perjuangkan? Pasti common sense pendidikan, kesehatan, infrastruktur gitu ya. Lapangan kerja, kesetaraan gitu. Ini pasti menjadi perjuangan common sense pada saat kita diskusi di parlemen nanti. Tapi ada hal-hal khusus yang memang nomenklaturku. Aku artis, aku punya follower banyak. Bagaimana yang cespleng kepada publik? Ya pasti UMKM aku bisa cespleng, ayo gue bantu promosi kalian. Gratis deh. Yes. Ini Karena cespleng belum tuh. ready ya di digital. Nggak pakai nunggu. Nggak usah pakai Nggak nunggu pakai nanti nunggu 5 perintah tahun. apa-apa lagi. Nggak ada. Itu murni aku punya untuk aku sumbangkan kepada konstituenku. Aku sumbangkan langsung bahwa, yuk kemarin kalian datang ke aku harus bayar sekian. Sekarang nggak usah pakai bayar. Udah, Oke. Yang penting kalian maju. Aha. Ya itu yang aku menjadi relate di situ. Vakum 5 tahun gitu ya, nggak diterusin gitu. Yes, pasti. Apa Sekarang momen gini. yang Oke. bikin Oke, iya nih gue kayaknya balik lagi gitu apa? Iya, aku jelasin. 2014 lahir Badan Ekonomi Kreatif. Heeh. Ya. Apa yang terjadi dengan itu? Kita punya sejarah 5 tahun. Aku ikut melahirkan Undang-Undang Ekonomi Kreatif. Aku ikut melahirkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Setelah jadi, what next? Padahal diskusinya dulu aku di parlemen meminta segera pemerintah menyusun Badan Ekonomi Kreatif menjadi kementerian supaya kuat. Karena kuat dalam politik anggaran, kuat dalam politik kebijakan. Tidak hanya sebatas badan. Perjalanan 5 tahun selanjutnya malah di-merge Iya. oleh Presiden Jokowi. Artinya ada sejarah di situ. Ada jelas clear bagaimana tidak ada badan, bagaimana ada badan. Bagaimana dengan konstruksi kesiapan penyangga undang-undang. Udah lahir Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, udah lahir Undang-Undang Ekonomi Kreatif. What next? Nah, melihat potensi UMKM yang jumlahnya 65,5 juta, melihat pertumbuhan ekonomi kreatif yang terus eksponensial di Indonesia, apa yang akan dilakukan? Aku ingin berkontribusi di situ. Oh, oke. Ini anak muda yang hari ini jelas-jelas memiliki kekuatan politik besar. Bagaimana kemampuan mereka untuk diwadahin politik dengan baik. Bahwa bagaimana kebijakan pemerintah dan nanti di parlemen. Bahwa bagaimana menyuarakan, menyiapkan public policy-nya dengan kuat. Bagaimana anggarannya dengan kuat. Kita hanya pandai bicara tentang Korea Maju. Tapi bagaimana dengan kita? Yang notabene dengan negara terbesar kebudayaan di dunia. Kemana kita? Itu harus dijawab. Itu harus dijawab oleh kita sendiri. Bahwa kita menentukan arah pembangunan ini sendiri. Ya. Tidak gara-gara negara lain. Tapi kita berkompetisi dengan negara lain. Inspirasi boleh. Boleh. Menginspirasi. Tapi itu tetap boleh. harus Tapi penentuan kebijakan kita melangkah, itu kita. Karena yang mengerti Republik ini kita. Betul. Menurut Mas Anang, selama ini
apakah itu belum maksimal atau malah justru sama sekali belum disentuh? Akhirnya makanya tergelitik untuk masuk lagi. Bahasa belum tersentuh aku tidak setuju. Tapi bahasanya bahwa ini belum luar biasa, yes. Oke, belum Ya, luar biasa. Belum luar biasa, yes. Pandangan-pandangan itu yang menggelitik bahwa udah Neng, lu masuk deh, lu berikhtiarlah di situ. Karena lu di luar, ya bisa memang kekuasaan kalau kita bicara di pasal 1 di Undang-Undang Dasar, iya memang rakyat gitu ya. Tapi kalau aku ada memiliki kekuatan politik, aku bisa bicara langsung dengan penentu kebijakan. Itu akan jauh lebih seksi untuk diskusi. Yang beda lagi adalah nggak cuma dapilnya aja loh. Yang beda adalah partainya berubah. Dulu biru, sekarang merah. Kenapa harus berubah partai? Kita bicara dalam parlemen, memang parlemen adalah kolektif kolegial. Tetapi dalam penentuan-penentuan, bagaimana suara partai, bagaimana partai mensupport, bagaimana partai bekerja di dalam sebuah kebijakan. Inilah yang pertimbangan-pertimbangan terjadi. Emang dulu nggak tersupport itu? Aku tidak bicara seperti itu. Kalau ini diperjuangkan dengan pikiran-pikiran yang nanti diperangkan di parlemen dengan baik, sampai bisa mewujudkan ada kebijakan besar, seperti negara-negara lain yang sudah maju dengan industri budayanya, ini akan jauh lebih signifikan untuk menyelesaikan problematika profesi. Tapi Mas Ana juga udah meriset bahwa partai yang sekarang ini akan bisa memberikan jalan yang mulus gitu nantinya. Sampai hari ini, dan aku juga memberikan proposal kepada partai, aku diskusi dengan tim-tim partai elit di PDI Perjuangan. Apa yang aku sampaikan mereka memahami betul. Dan mereka mempersiapkan segala perencanaan dengan baik apa yang ini diperjuangkan. Yang alhamdulillahnya dalam kontestasi hari ini aku dekat dengan Mas Ganjar, aku dekat dengan Pak Mahfud. Dia memahami keluh kesahku itu sudah lama. Karena aku kebetulan teman baiknya Mas Ganjar, teman baiknya Mas Pak Mahfud. Aku ceritakan selalu. Insya Allah kita bergerak. Insya Allah kita harus perjuangkan bagaimana kreatif industri memiliki tempat yang benar-benar setara dengan industri lain untuk dilakukan baik kebijakan maupun kebijakan anggaran yang tepat. Nah, ini yang aku menemukan apa yang aku butuhkan. Mas, melihat pengalaman 5 tahun yang sebelumnya, 2014 ke 2019, pasti kan Mas Ana sudah tahu ya, intrik-intrik di dalamnya. Bahkan waktu itu sempat bilang bahwa ketika sudah keluar, aku tuh takut untuk korupsi. Emang kayak gimana sih Mas kalau Mas lihat dari pengalaman sebelumnya? Iya. Yang serem-serem itu tadi tuh. Ya aku bilang bahwa itu adalah politik, kekuasaan, apapun bisa dilakukan. Itu kan kembali ke person sebetulnya. Kembali ke diri kita sebetulnya pada saat kita pegang kekuasaan. Apa yang mau jadi tujuan dia? Banyak Mas godaan-godaan itu. Tidak hanya di parlemen. Tidak hanya orang yang punya kekuasaan. Semua orang kalau mau ya mau-mau aja. Bisa aja gitu ya? Bisa saja. Tidak ada. Cuman ini menyangkut uang rakyat, yang satu menyangkut uang perusahaan. Itu doang kan. Korupsi-korupsi sama aja. Nah dulu piye caranya buat bener-bener, karena kan takut. Ini uang rakyat bukan uangnya Mas Anang, takut. Dan menghindarinya seperti apa? Sekarang simpel. Bahwa aku memperjuangkan program pembangunan daerah. Bahwa aku langsung bertemu dengan penentu kebijakan, yaitu menteri dan seterusnya. Dan aku bisa masuk kemana saja di pemerintahan. Karena aku anggota parlemen. Bahwa bagaimana aku memperjuangkan program-program yang di daerahku itu fail atau kurang terjamah dengan baik. Aku akan memperjuangkan di situ. Nah kalau sudah diperjuangkan, ya sudah habis itu ya urus langsung dengan daerahnya. Anang perlu ikut? Nggak perlu lagi. Bahwa lu harus perjuangin segala permasalahan di dapil lu, habis itu lu serahkan ke daerah. Silakan alamatnya, silakan ini. Timku bilang jangan ada yang ikut di Jember. Keluargaku nggak boleh ikut-ikut. Semua nggak ada yang ikut-ikut. Keluargaku pun nggak boleh apa-apa. Nggak boleh satupun keluarga ikut-ikut. Ngamanin deh, biar aman. Setelah sebenarnya 5 tahun kemarin ketika vakum kan pengen fokusnya kepada keluarga gitu kan. Sebetulnya yes. Ya, nah kemudian ini kembali lagi nih gitu kan. Pengen tahu keluarga ini seberapa restunya
kita akan mau cari tahu seperti apa pendapat dari keluarga, utamanya Bunda Shanti ini, soal Mas Anang yang balik lagi ke politik. Oke, aku Kita coba, telepon kita dia. coba. Udah Lagi di mana? Dia lagi ada acara. Oh, aduh sayang sekali. Padahal tadinya harusnya minta bisa. diajak ke sini Iya. loh. Dia bilang aku kan punya acara terus gimana dong katanya. Ya udahlah. Boleh. Record di situ ya. Yang? Iya, pakai video ya. Oke. Pakai video. Aku ngerekodnya nggak tahu. Langsung ke sini aja atau enggak? Ke sini aja. Nah, itu dia tuh. 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 Thank you ya. Ini aku disamperin Hai teman-teman. Mbak Shanti. Ini lagi di dapil. Enggak, ini nanya aku diizinin berpolitik enggak. Mau nanya Mbak Shanti, kan Mas Anang kan balik lagi ke politik. Katanya itu direstuin sama keluarga, bener direstuin. Loh, kok ketawa? Iya, setelah melewati proses panjang dan aku lihat memang suamiku kayaknya udah mumpuni banget pengen terjun ke situ ya. Kita pasti keluarga support lah. Yang penting niatnya baik, yang penting Mas Anang bisa bekerja dengan baik di sana, pasti keluarga semua support. Oke, support kemudian ada pesan-pesan, nggak mungkin dong support 100% nanti lupa sama keluarga. Ya saat dia memilih untuk terjun ke politik lagi, aku udah pasti harus terima konsekuensi bahwa pasti masalah waktu akan berkurang. Itu satu. Dan yang kedua memang pengabdiannya kan udah bukan buat keluarga tapi buat masyarakat luas ya. Jadi ya aku cuma pesan ya kalau menurut jangan main-main, jangan nggak totalitas karena kepentingannya udah buat rakyat gitu. Jadi ada Mas Anang kayaknya udah umur di atas 50 ini emang visi-misinya juga udah kita ngobrol banyak dan yang aku lihat emang sudah sepantasnya lah dia terjun ke sana. Dan mudah-mudahan amanah lah. Mengabdi begitu ya Mbak. Betul. Ada doain ya. ada ketakutan nggak Mbak Shanti? Nah, kan hal-hal di parlemen tuh kan banyak banget ya cerita-cerita macam-macam seperti itu. Ada kekhawatiran nggak sih Mbak? Mungkin ketakutan bukan, tapi kekhawatiran karena dulu kan pernah 5 tahun di sana dan aku paham banget apa Mas Anang perjuangkan gitu untuk bisa di sana. Terus saat itu aku juga yang memutuskan kita keluarga meminta dia untuk tidak melanjutkan ya kan, waktu itu kan dia tidak melanjutkan bukan yeah. Pilih lagi tapi tidak melanjutkan karena kita melihat ya udahlah kayaknya tarik diri dulu aja gitu, tenangin diri dulu gitu. Nah sekarang setelah 5 tahun berlalu aku melihat memang Mas Anang kayaknya jiwanya di sana udah gitu dan kayaknya kita kalau nggak support dia ya kasihan nanti dia jadi nggak bisa tidur. Iya. Thank you Mbak Shanti, sukses buat sekolahnya. Sampai ketemu ya. Makasih sayang. Bye-bye. Bye. Mas, bicara soal politik yang kekinian, ini kan capresnya sudah ada semua nih. Yes, 3 bagus. sudah Bagus. ada pasangan semua, Bagus. udah daftar. Bagus. Bagus. Melihat Yap. dari kacamata seorang Anang Hermansyah, Yap. seperti apa peluang untuk capres dari partai Mas Anang? Aku sangat yakin dengan pertemuan Mas Ganjar dengan Mahfud MD. Karena Mas Ganjar orang yang terbukti berani dalam menentukan kebijakan sebagai aktor dengan baik. Pak Mahfud juga aktor atau dibilang pendekar hukum Indonesia. Ini sebuah kombinasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan 2045. Happy banget. Kita seluruh partai hari ini hanya memikirkan bagaimana ide brilian dari 2 pasangan ini untuk memimpin Indonesia untuk bisa dilakukan dengan baik. Oke, kalau pasangan itu happy, Mas Anangnya kalau sama yang ini happy nggak? Mas Gibrannya berpasangan sama Pak Prabowo, kan dari PDI Perjuangan juga tuh. Ya, happy nggak? itu artinya yang kita meaning adalah hari ini bahwa PDI Perjuangan itu memang tempatnya orang-orang melahirkan orang-orang tokoh politik yang bisa bersumbangsi terhadap ide-ide baik Republik ini. Itu buktinya. Jadi sekarang Mas Gibran diajak sebelah, ya silahkan ditentukan oleh Gibran sendiri. Toh Gibran udah lahir dari partai ini. Itu udah catatan sejarah yang nggak bisa dirubah. Sampai hari ini Mbak Puan, Ibu semua tidak ada problem dengan itu. Kita tidak memasalahkan itu bukan masalah luar biasa. Oke, luar biasa ya kalau dengan biasanya Mas Anang tuh kan ngomonginnya
ngejuriin orang nyanyi gitu ya. Detil gitu. Kalau itu ngomongnya detil banget ya. Ini ternyata ngomong politik juga detil gitu ternyata. Luar biasa. Oke. Gak, gak. Tapi kangen juga sama Mas Anang yang di musiknya. Karena udah lama ya nggak ngeluarin album single. Terakhir Ya, kapan? kalau album single terakhir ya Separuh Jiwa Aku Pergi. Itu ya. Dan kemarin sempat keluar duet sama Abang aja. Sama Lagu Atta Jawa, Halilintar. itu pernah. Itu keren. Nanti kita Sama akan coba. Bunda udah ngeluarin. Tahun lalu. Ya, udah ngeluarin juga. Jadi kalau berkarya memang tidak bisa diberhentikan dari kehidupanku. Oke. Kita akan ngobrolin tentang karya-karya Mas Anang nanti di segmen berikutnya ya. Tetap bersama Point of View. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkinkah berpaling.